Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kampus Sales. Pada video kali ini, kami akan bahas mengenai tips bagaimana cara membuat surat lamaran yang menarik, khususnya terkait posisi sales mobil. Barangkali di sini ada beberapa yang sudah mengajukan lamaran ke sana sini, tapi belum juga dipanggil interview, padahal bisa dibilang sudah menyebar lamaran di berbagai merek mobil. Nah, barangkali kesalahannya ada di surat lamaran. Berikut ini ada beberapa tips untuk membuat surat lamaran yang menarik. Yang pertama, terkait masalah kerapian. Baik tulisan tangan ataupun diketik, sebaiknya pastikan untuk tulisannya rapi. Jika berupa tulisan tangan, pastikan tulisannya dapat terbaca dengan baik. Jika berupa ketikan, maka pastikan ukuran hurufnya sama, serta pastikan juga rata kanan kiri, karena kerapian surat lamaran ini mencerminkan kepribadian sang pelamar. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah kepada yang terhormat. Di sini saya sebagai sales supervisor seringkali menjumpai ada beberapa calon pelamar yang ketika membuat surat lamaran, bagian atasnya kepada yang terhormatnya masih kosong. Bahkan ada juga yang hanya menulis kepada YTH titik-titik di tempat tanpa menyebutkan nama perusahaan. Ini kesannya seperti asal membuat surat lamaran, kemudian disebar ke sana sini. Ketika menjumpai kondisi demikian, biasanya akan langsung di-skip dari awal. Jadi sebaiknya ketika membuat surat lamaran, untuk bagian atasnya diberi keterangan yang lengkap, misalnya kepada YTH, Bapak atau Ibu HRD atau personalia PT apa. Sebaiknya sebutkan nama perusahaannya secara detail, karena ini menandakan bahwa Anda serius ketika membuat surat lamaran. Jika Anda mengenal nama pimpinan yang akan dituju, tidak ada salahnya mencantumkan nama tersebut. Misalnya kepada YTH Bapak A, supervisor perusahaan B di tempat. Ini menandakan bahwa pelamar memiliki tujuan yang jelas, serta tahu dengan siapa dia akan melamar pekerjaan. Selesai dari masalah kepada YTH, selanjutnya seperti biasa membuat pendahuluan surat. Misalnya berdasarkan informasi yang kami dapat dari apa, atau lowongan terkait sales mobil. Untuk masalah pendahuluan ini, Anda bisa sesuaikan. Yang terpenting adalah mencantumkan keterangan di bawahnya. Apa saja yang perlu dicantumkan? Yang pertama tentu saja nama lengkap. Yang kedua, tempat tanggal lahir. Tujuannya tentu saja supaya pihak yang dilamar mengetahui kira-kira Anda berusia berapa tahun. Yang ketiga, alamat lengkap. Di sini yang perlu diperhatikan, kalau misalnya alamat domisili ternyata berbeda dengan alamat KTP, maka kalau bisa dicantumkan keduanya, karena biasanya untuk lowongan sales mobil diprioritaskan yang lokasinya paling dekat dengan kantor. Kalau ternyata KTP Anda masih luar kota, tapi Anda saat ini tinggal di dalam kota, maka sebaiknya cantumkan keterangan keduanya. Kalau Anda hanya mencantumkan KTP yang lokasinya berada di luar kota, biasanya akan langsung di-skip, karena dari pihak perusahaan mengutamakan sales yang lokasinya dekat dengan kantor. Setelah alamat, berikutnya cantumkan juga status pernikahan. Ini cukup penting karena ada beberapa lowongan pekerjaan di mana perusahaannya mengutamakan status sales yang masih single, karena mungkin waktunya lebih fleksibel sehingga mencari konsumennya lebih optimal. Tapi ada juga lowongan yang mengutamakan status sales yang sudah berkeluarga, karena kalau sudah berkeluarga biasanya berarti sudah punya tanggungan. Nah, sales yang sudah memiliki tanggungan biasanya kerjanya lebih maksimal. Setelah status pernikahan, berikutnya jangan lupa cantumkan juga nomor telepon Anda, karena terkadang ada beberapa pelamar yang lupa mencantumkan nomor telepon, serta pastikan juga kondisi teleponnya aktif, karena kadang ada pelamar yang sudah mencantumkan nomor telepon, tapi ternyata teleponnya tidak aktif, atau kadang ada juga yang teleponnya hanya bisa digunakan untuk WhatsApp. Kalau bisa, cantumkan nomor telepon yang aktif dua-duanya, jadi di telepon biasa bisa, di telepon WhatsApp juga bisa. Oh iya, sebelumnya jangan lupa cantumkan juga pendidikan terakhir, serta yang sebenarnya penting juga terkait masalah pekerjaan terakhir. Misalnya sebelumnya Anda punya pengalaman bekerja di bidang sales, nah cantumkan juga di bagian surat lamaran pekerjaan terakhir sales di PT apa, karena biasanya kalau data awalnya menarik, maka dari pihak perekrut akan tertarik untuk menonton biodata. Tapi kalau dari awal kepadanya saja sudah tidak jelas, kemudian data bagian tengahnya juga tidak begitu lengkap, nah biasanya ini akan dengan mudah diabaikan oleh pihak perekrut. Kalau untuk yang terakhir, seperti biasa ada penutup, dan satu lagi yang tidak kalah penting, di bagian ujung biasanya ada keterangan hormat kami, kemudian menyebutkan nama. Yang sering dilupakan adalah terkait masalah tanda tangan. Meskipun berupa elektronik, tapi usahakan jangan lupa untuk tanda tangan di surat lamaran,
karena tanda tangan ini menandakan bahwa surat lamarannya dibuat dengan serius dan bertanggung jawab. Nah, kurang lebih itulah tips untuk membuat surat lamaran yang menarik. Kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di bagian kolom komentar. Nah, untuk berikutnya kita akan bahas bagaimana cara membuat biodata yang menarik untuk lowongan pekerjaan sales mobil. Jadi jangan lupa untuk klik like dan subscribe pada video ini untuk mendapatkan informasi terbaru seputar dunia sales mobil. Bagi Anda saat ini sedang mencari lowongan pekerjaan sales mobil, silahkan bisa dicek di bagian kolom deskripsi, ada beberapa lowongan pekerjaan. Tenang saja, untuk pendaftaran dan rekrutnya semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Nah, terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.